Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Kami pun juga menyadari bahwa kami masih terbatas ilmu sekali, masih terbatas pengetahuan. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nanti ada referensi atau mungkin ada masukan, bisa disampaikan juga. Karena dari situ kita bisa tumbuh berkembang bersama untuk menuju naik kelas seperti yang Pak Wahyu tadi disampaikan, Pak. Karena itu Bapak Ibu semua. Terus langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, untuk teknis pelaksanaan pelatihan kita hari ini, kita akan menjabarkan terlebih dahulu kaitannya untuk teori. Untuk teori ini ada beberapa. Yang pertama ada dari materi foto produk, terus juga selanjutnya ada, monggo Ibu yang baru hadir. Terus juga selanjutnya ada materi soal editing foto menggunakan Photoshop Express, dan selanjutnya yang terakhir nanti ada tips upload ke konten Instagram dan Google Business atau Maps. Yang pertama untuk foto produk, ini kita akan belajar tentang foto produk yang lebih baik lagi ke depan, seperti yang tadi Ibu sampaikan, biar nggak kecewa para pembeli kita, agar foto kita bisa lebih real. Kalau misalkan di foto produk pakai kamera HP, kadang ada beberapa kamera HP yang kurang proper, bisa kita edit melalui Photoshop Express, seperti itu teman-teman. Dan semuanya kita pakai media HP, jadi kita nggak pakai edit pakai laptop, pakai PC itu buatan, tapi kita ngagem HP Stoyo, jadi bisa diakses di semua kalangan, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya untuk yang terakhir nanti ada tips upload produk ke konten Instagram dan Google Business atau Google Maps. Sebenarnya sih kemarin dari pihak dinas ada request untuk uploadnya ke TikTok atau Shopee. Cuma memang kami kemarin mempersiapkannya untuk yang Instagram dengan Google Business, karena kami masih uploadnya di dua bidang tersebut. Daripada dua bidang yang belum kami geluti kami sampaikan kayaknya kurang sering ya. Akhirnya kami bawakan materi untuk Google Business dan Instagram. Itu Pak Wahyu nggih, kita langsung mawon nggih, minta waktunya sebentar. Kita akan langsung masuk ke pemaparan materi foto produk. Yang pertama ini kita masuk ke sesi materi foto produk ya teman-teman, ada daftar isi. Nanti yang pertama ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari fotografi tersebut, definisinya seperti apa, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu definisi dari fotografi. Dan selanjutnya ada kita akan pengenalan foto produk dan juga fungsinya. Selanjutnya ada bagaimana cara membuat foto produk, kita akan praktek juga, dan ada tips memotret produk agar tidak mengecewakan klien kita. Selanjutnya ini ada pengenalan kamera smartphone, terus juga ada pengenalan angle dan komposisi fotografi, serta kita akan langsung praktek dan evaluasi. Adapun untuk yang terakhir yang pengumpulan dan penilaian peserta nanti kita akan share di grup WhatsApp ya. Nanti di situ kita akan share hasil foto produk kita yang sudah diedit Photoshop Express. Jadi nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng, bisa monitoring dan sharing bareng-bareng di grup tersebut. Oke, ini untuk definisi fotografi sendiri kita harus mengenalnya sendiri. Kita bisa mengenalnya terlebih dahulu Bapak Ibu Sedoyo nggih, agar bisa lebih nangkep lagi ke depannya. Ini fotografi berasal dari bahasa Yunani nggih Bapak Ibu semua, dari kata photos yang artinya cahaya dan grafo yang artinya menulis atau melukis. Jadi pada dasarnya fotografi itu adalah sebuah seni untuk melukis cahaya. Cahaya di sini bisa kita artikan cahaya alami dari matahari, cahaya buatan dari flash, dari lighting, itu juga bisa. Disinilah seni melukis kita akan diperlukan. Jadi kita tidak melulu bergantung kepada alat, tetapi kita juga bisa memakai media yang alami seperti cahaya matahari. Yang penting pada dasarnya fotografi itu membutuhkan sebuah cahaya. Udah, itu poin dasarnya. Dan tanpa cahaya kita juga tidak bisa menghasilkan sebuah karya foto memang, karena memang itu sebuah elemen dasar yang harus kita kuasai, bagaimana kita bisa meracik cahaya tersebut bisa menjadi sebuah karya foto. Jadi kalau konteksnya di kamera HP ataupun kamera DSLR pun di situ ada rumusan cahayanya seperti ISO. Ya Mas ya, untuk definisinya adalah visualisasi yang menggambarkan suatu benda untuk ditampilkan kepada konsumen agar benda atau barang tersebut terlihat lebih menarik ataupun menambah selera. Ini untuk konteksnya makanan, dan sehingga akhirnya konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Untuk konteks bisnis, ini memang foto produk sangat penting agar pembeli bisa lebih tertarik, lebih yakin dan lebih mantap, dan juga agar tidak kecewa lagi untuk setelah pembeli dan bisa lebih menjadi pelanggan lagi, membeli produk kita lagi.
Untuk itu dibutuhkan sebuah media yang sangat bagus, yaitu sebuah foto atau video. Itu sangat-sangat menunjang sekali untuk penjualan bisnis kita. Next, ya. Foto produk yang pertama sebagai sarana marketing baik online maupun offline. Yang selanjutnya ada memperkuat identitas produk yang kita tawarkan, dan selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini trust, kepercayaan, dan juga meningkatkan value atau nilai jual. Jadi untuk foto produk memang sangat berperan penting sebagai media marketing untuk online maupun offline. Konteks offline di sini mungkin untuk pembuatan brosur, spanduk, roll banner, MMT. Kalau misalnya ada pameran, itu kita butuh sebuah foto produk yang tidak hanya bagus secara angle atau kepercayaan, tapi juga dari kualitas resolusi. Bagaimana sebuah foto itu mempunyai resolusi yang tinggi dan bagus untuk dicetak, serta bisa membuat klien kita beli dengan produk kita. Untuk selanjutnya memperkuat identitas, ini juga berperan penting sekali sebuah foto untuk memperkuat identitas atau sebuah karakter dari produk kita. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan konsumen, seperti tadi yang Ibu jabarkan. Untuk biar nggak gelo, kecewa konsumennya, kita butuh sebuah foto produk yang real. Dan selanjutnya ada meningkatkan nilai jual, karena bagaimanapun kalau foto produk yang difoto dengan cara yang serampangan dengan foto produk yang difoto dengan baik, itu juga akan beda. Secara harga pun kita juga akan lihat di Shopee ataupun di Tokopedia, itu kita bisa menilai juga kan, oh ini foto kok di fotonya kayak gini dok, oh ini foto di fotonya kok cakep gitu kan. Itu juga akan meningkatkan nilai jual atau value kita. Next. Persiapan saat akan mulai memotret produk. Ini yang pertama pasti alat ya, kamera profesional atau smartphone. Smartphone sekarang juga udah bagus-bagus. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang Apple sekarang ya. Itu juga udah bagus, kami rekomen sekali. Itu juga bagus untuk foto produk. Untuk selanjutnya ada produk. Bapak Ibu di sini nggak tahu produk sini ya? Atau ada yang buatan? Ada yang enggak? Bahasa Yong ya. Nah, nanti kita bisa gantian untuk foto produk di space booth yang sudah kita sediakan. Selanjutnya ada konsep. Jadi kita memotret itu tidak mempunyai konsep atau sembarang, tapi kita mempunyai konsep. Foto produk kita itu terkonsep. Semisalkan Ibu ini produknya mungkin jahit lagi untuk konsep foto kita. Kaitannya untuk properti. Ini yang selanjutnya poin nomor 4, properti lain yang mendukung seperti yang tadi kami jabarkan. Dan yang terakhir ini pastikan pencahayaannya cukup. Kalau di sini tempatnya mungkin agak gelap, kita bisa nanti pakai lampu tambahan, lampu lighting netral, misalkan coklat atau krem, karena ini lebih menetralisir untuk foto produk kita daripada kita pakai warna yang norak atau mungkin warna yang terlalu berani. Itu akan terlihat beda, kontras banget. Selanjutnya ini gunakan alas yang bertekstur jika memungkinkan atau bisa dikondisikan alas-alas untuk backgroundnya tersebut. Dan selanjutnya apabila memotret makanan satuan, gunakan jumlah ganjil untuk difoto. Ini beberapa tips memotret produk makanan. Next, ini ada lagi, gunakan konsep yang sesuai seperti yang tadi kami jabarkan, konsep untuk pemotretannya, serta penyetingan properti terlebih dahulu sebelum meletakkan makanan yang akan difoto. Jadi kita ada sesi checking dulu untuk properti-properti yang akan kita pakai untuk memotret produk agar tidak ada terjadi error. Dan selanjutnya apabila di kemasan terdapat merek, pastikan merek tersebut terlihat dengan jelas. Ini kaitannya untuk branding atau karakter dari produk kita atau perusahaan kita. Ini ada lagi beberapa tips ya. Seperti yang tadi, yang pertama untuk menentukan konsep untuk foto dan untuk penggunaan cahaya alami dari jendela, pintu atau teras cahaya alami. Ini untuk cahaya alami sangat disarankan ya teman-teman. Jadi kita nggak bergantung kepada alat, bisa memotret di rumah atau dimanapun, kita di tempat nongkrong mungkin atau di studio yang tidak ada flashnya, kita bisa memakai cahaya alami dengan waktu yang terbaik itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi atau sekitar sore jam 4 sampai jam 5. Ini waktu yang terbaik untuk motret, untuk konteksnya outdoor ya, atau mungkin kita memakai cahaya matahari seperti itu. Karena kalau kita memotretnya untuk timingnya tengah hari waktu zuhur itu kurang rekomen. Itu cahayanya sangat jelas sekali dan itu akan merusak foto kita kalau misalkan kita untuk pengaturannya kurang menguasai juga. Untuk yang tadi menggunakan alas foto yang netral, warna yang netral, serta memanfaatkan segala sesuatu di sekitar kita untuk properti, untuk menambah estetika dari foto kita.
Untuk selanjutnya mulailah memotret dengan komposisi sederhana. Kita nggak perlu ribet-ribet soal konsep atau properti. Yang penting kita mulai dengan hal yang sederhana dulu atau komposisi yang sederhana. Itu nanti akan lebih mudah kita untuk relax dalam membuat seni sebuah foto. Daripada kita ribet mikir konsep, mikir properti, kita pakai jeder-jeder jalan dulu aja. Yang penting simple, alat-alatnya siap, produknya siap, kita bisa langsung eksekusi. Dan ini yang terakhir tadi ya, carilah benda-benda yang dapat mendukung konsep dari foto produk kita. Lanjut ya. Ini beberapa contoh foto yang diambil oleh rekan dari kami dari agensi Aksa Kreatif juga, Mbak Kusriyati. Ini adalah beberapa contoh foto produk untuk makanan. Ini pakai HP semua ya teman-teman. Pakai HP, pakai lighting seperti ini, lighting tambahan. Ini bukan lighting alami matahari. Semisalkan nanti ada beberapa yang kurang cocok atau kurang pas untuk cahayanya, bayangannya, kontrasnya, ini nanti bisa kita edit ke Photoshop Express. Lanjut ya, ini contoh-contoh fotonya. Minuman, ada makanan apa ini, onde-onde ya. Nah, ini geser lagi. Onde-onde Bu. Ini pun sapi warna merah menyala, kentang, ada kentang ya. Lanjut Pak. Nah ini selanjutnya kita akan mengenal kamera smartphone. Ini sangat penting ya Bapak Ibu semua. Jadi kadang kita di smartphone kita ada kamera, ada aplikasi atau fitur kamera, tapi kita kadang kurang memaksimalkan atau kurang mengenal dari fitur tersebut. Ini sangat mubadir karena perusahaan produsen HP itu membuat kamera untuk kita kenal dan untuk kita maksimalkan untuk area kita, untuk bisnis kita, untuk kerja kita. Yang pertama ini ada grid line atau garis bantu. Yang ini ya. Ini untuk grid line-nya. Mungkin Bapak Ibu misalkan di layar HP kamera smartphone-nya nggak ada, bisa dicek di pengaturan. Itu biasanya kalau nggak salah tulisannya tampilkan isi layar. Lah itu bisa diklik, nanti di layar kameranya Bapak Ibu semua akan terlihat grid line seperti ini. Ini untuk membantu kita untuk menempatkan letak objek antara center atau di pinggir atau di atas pinggir atau di mana untuk penempatan objeknya. Ini akan sangat membantu. Dan selanjutnya kita bisa atau untuk membantu untuk mengatur komposisi dan keseimbangan gambar. Ini mungkin untuk foto yang lebih mendetail ya, tapi untuk foto produk yang misalnya produk besar, mungkin untuk grid line-nya kurang diperlukan. Kita bisa pakai intuisi kita atau feeling kita untuk memotret produk agar seimbang dengan komposisi, agar bisa fotonya lebih variasi. Bang ya? Ini ada 3 macam angle dalam fotografi ya teman-teman. Nanti misalkan ada yang kurang mohon dikoreksi juga. Yang pertama ada high angle. Ini sudut pengambilan foto lebih tinggi dari objek. Jadi misalkan kita akan memotret kardus ini, kalau kita pakai high angle, kita bisa mengambilnya dari sini atau dari sini. High tinggi dari kata tinggi. High. Selanjutnya ini eye level dengan sudut pengambilan foto sejajar dengan objek. Ini misalnya kita mau memotret produk kardus ini, kita bisa mengambilnya dari angle yang sebelah sini, langsung lurus dengan objeknya. Jadi tampilannya pure dari face depan. Selanjutnya ini ada low angle atau sudut pengambilan foto lebih rendah dari objek. Ini low, bawah. Ini pengambilan foto produknya, ambil angle-nya dari bawah untuk produk. Mas. Ada eye level, pengambilan foto sejajar dengan mata kita, dan ada low angle, pengambilan foto dari bawah objek yang akan kita foto. Next media. Selanjutnya kita akan mengenal pengkomposisian dalam produk fotografi. Ini ada 3 komposisi yang kita kategorikan sederhana, karena mungkin untuk komposisi ada banyak, tapi kita ambil 3 komposisi yang sederhana untuk produk fotografi. Yang pertama ada dead center, objek foto itu kita letakkan di tengah, di center. Yang selanjutnya ada rule of third, ini objek diletakkan sepertiga bagian dalam foto. Dan yang terakhir ada triangle atau objek foto membentuk garis segitiga, triangle. Next media. Ini contohnya teman-teman, untuk komposisi yang dead center, objek foto kita tempatkan di tengah dari pinggir atau frame. Dan selanjutnya ini ada tampilan untuk angle yang lainnya juga, teman-teman bisa melihat. Ini semuanya pakai HP ya, dan diedit pakai Photoshop Express, memakai HP juga. Next media. Ini ada komposisi dead center, teman-teman bisa sambil lihat. Next, jadi detailnya juga diperhatikan, teksturnya juga diperhatikan. Ini untuk komposisi yang rule of third. Seperti ini, objek diletakkan di pinggir. Ini tadi garis yang grid line ya. Objek ditempatkan di pinggir, objek utamanya. Ini ada objek pendukung ya, properti pendukung seperti timun karena ini masakan cumi. Ada properti tambahan seperti timun, nasi, terus juga properti lain yang mendukung.
Ini juga membentuk segitiga untuk yang rule of third ini yang rule of third. Next media. Ini yang untuk komposisi yang rule of third juga. Teman-teman bisa lihat ini ada makanan, ada snack tradisional. Next media. Ini contoh yang komposisi yang triangle segitiga. Jadi belum ya? Kalau belum mungkin bisa di Play Store dicari yang logonya. Ini logo yang versi tahun 2024. Mungkin logonya ini lupa lagi sih, tapi logonya seperti ini, logo dasarnya PS. Oke. Mungkin bisa di-download dulu sambil kita tunggu sebentar, nggih. Ini Adobe ya. Pindah wilayah berarti ini. Amit Bu. Sebentar. Coba nih ini Adobe Express foto video. Nah ini loh Mas. Ya, tapi ini tutorialnya coba di install dulu Mas. Kita cek dulu. Bukan fitur-fiturnya sama. Gak apa-apa kita pakai Lightroom, gak apa-apa, karena dasarnya editingnya fiturnya hampir sama, kayak pencahayaan, kontras gitu sih, gak apa-apa, hampir mirip dengan Photoshop Express. Ketemu Mas? Bayangan itu kita udah tahu, itu adalah elemen dasar untuk foto produk. Jadi untuk elemen atau fitur lain kita bisa sambil jalan nanti, sambil melaku. Yang penting dari teman-teman nggak bosan untuk belajar, buka aplikasinya terus, edit foto terus, salah balani lagi, nanti akan jadi editor yang lihai pasti. Kalau misal bohong itu Mas Rom juga editor lihai banget. Oke, kita langsung masuk ya materi Photoshop Express. Sebelumnya ngapunten karena ini beda dengan aplikasi yang kita pakai. Yang pertama ada sejarah dari Photoshop Express, dan selanjutnya ada perbedaan Photoshop Express free dan berbayar, termasuk Lightroom pun juga free, ada berbayar pun juga ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang edit foto. Seperti tadi pengaplikasian Photoshop Express kita skip, mengenal fitur-fitur Photoshop Express dan untuk apa saja yang perlu diedit. Ini kaitannya yang tadi saya sampaikan seperti pencahayaan, kontras, bayangan ataupun elemen dan fitur dasar untuk pengeditan sebuah foto. Dan kita akan langsung mulai mengedit foto. Selanjutnya nanti hasil foto editing dari teman-teman di-share ke grup WhatsApp untuk kita kurasi bersama. Setelah ini Photoshop Express bisa di-download, teman-teman bisa mendownloadnya, atau misal udah nyaman, udah enak pakai Lightroom, ya lanjutkan pakai Lightroom. Itu sama aja kok. Itu aplikasi untuk editing foto. Ini Photoshop Express sejarahnya memang cukup panjang ya. Ini dimulai dari logo yang pertama terlihat jadul sekali. Ini versi yang lama dengan sambal bla 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 bla, dengan properti dekorasi bla 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 bla. Kita bisa ngetek itu di fitur yang ini, teks ke gambar. Dan nanti foto itu akan dibuat oleh AI teman-teman. Kita nggak perlu foto produk. Tapi itu kan mengurangi seni dari produk kita nggak? Artinya kebanggaan kita sebagai owner, sebagai bos itu kayak kok nggak ada. Karena itu foto produk dibuat oleh robot. Tapi ya memang kelebihannya lebih simpel lebih simpel sekali. Kita nggak perlu foto produk, nggak perlu repot. Ini juga ada fitur lain, hapus objek, penggantian objek, terus juga ada fitur-fitur lain seperti untuk membuat kulit atau face dari orang itu lebih halus, menambahkan senyuman lebih bagus. Ini juga ada di Photoshop Express, seperti fitur-fitur yang lainnya juga. Next video. Nah ini teman-teman, tolong teman-teman garis bawahi untuk yang ini nggih. Jadi walaupun di Lightroom pun kita bisa aplikasikan editing foto dengan lebih baik lagi. Ini yang pertama, apa saja sih yang perlu kita edit? Jadi kita untuk mengedit sebuah foto itu kita punya dasar-dasarnya, nggak ngawur. Wah ini kita edit opo iki, wah iki opo dhisik iki gitu loh. Yang pertama kalau kami sarankan itu cropping. Jadi kita akan mengecrop atau memotong foto atau elemen-elemen yang tidak diperlukan untuk foto produk kita. Misalkan kita mau foto produk kardus ini, tapi ada elemen, misal ada elemen pen ini bisa kita crop dulu agar pen ini itu nggak masuk ke bingkai frame foto kita. Yang pertama itu cropping. Yang kedua pencahayaan atau kontras, terkait tadi elemen dasar dari sebuah fotografi yaitu pencahayaan, terus juga kontras dari foto kita, ketajamannya. Selanjutnya ada bayangan, terus juga sorotan. Ini juga kaitannya masuk ke elemen pencahayaan. Selanjutnya ada fitur menghilangkan objek. Misalkan kita foto produk di outdoor, ada sampah, ada plastik, ada puntung rokok, kita juga dihilangkan terlebih dahulu agar lebih estetik foto kita. Dan selanjutnya yang terakhir ini filter.
Filter ini di Lightroom juga ada, itu nanti cukup membantu kita. Misalkan kita nggak mau mengedit manual, mengedit pencahayaannya, kontrasnya, kita bisa langsung masuk ke fitur filter. Next media, kita nanti sesuaikan aja. Next media. Kontras, terus juga membersihkan objek dari ada sampah atau hal-hal yang menghalangi atau mengganggu dari foto tersebut. Kita bisa langsung pilih aja foto yang dari kita. Masuk ke materi tips upload produk atau konten di Instagram. Yang pertama kita akan mengenal apa itu hook dan apa itu copywriting. Terus selanjutnya kita akan mengenal untuk good time atau jam posting ideal yang sesuai algoritma di tahun 2025 ini. Jadi untuk posting di Instagram kita juga tidak asal ya Bapak Ibu, nun sewu, karena kita juga ada beberapa yang perlu kita kuasai. Yang pertama ada hook, copywriting, termasuk untuk pengenalan good time, waktu yang cocok untuk kita memposting konten atau foto produk atau video produk kita di Instagram. Selanjutnya ini materi yang terakhir lagi yaitu tips upload produk di marketplace Google Business. Kalau dulu Google Business namanya atau Google Businessku itu ya, dengan logo yang ini, yang G ini kayak toko ini. Tapi sekarang sepertinya Google Business itu udah gabung, terafiliasi langsung dengan Google Maps gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka Google Business bisa memakai aplikasi Map, Google Map. Next media. Oh, ini ada kesalahan cetak ya. Ada kesalahan cetak dikit. Yang pertama kita akan pengenalan untuk hook dan copywriting. Hook itu apa sih? Mungkin teman-teman sering dengar istilah ini belakangan ini ya. Ini istilah yang cukup ramai kemarin-kemarin karena memang algoritma Instagram itu tiap tahun itu berubah-ubah. Kalau tahun kemarin mungkin kita pakai hashtag agar konten kita lebih lebih banyak viewers. Tetapi sekarang 2025 itu hashtag sebenarnya sudah terlalu tidak diperlukan untuk posting kita di Instagram. Yang diperlukan untuk algoritma Instagram yang baik yaitu yang pertama itu hooks, terus juga copywriting serta waktu yang ideal untuk kita posting. Yang pertama adalah hooks, memiliki beberapa arti tergantung pada konteks. Ini bisa diartikan yaitu pancingan atau kait ya, untuk konteks mancing. Ini adalah kata pemancing audiens kita agar lebih tertarik dengan apa yang kita jual, apa yang kita kenalkan, seperti itu. Hooks, kata hooks juga bisa dipakai untuk konteks lain seperti pada bagian lagu. Ini adalah pada bagian yang mudah diingat atau ref mungkin ya. Jadi pada dasarnya hook itu adalah pancingan berbentuk kata-kata, berbentuk kalimat yang lebih membuat audiens atau calon pembeli kita tertarik dengan produk kita. Selanjutnya ini ada copywriting. Ini hampir mirip ya teman-teman. Copywriting pun ini juga sangat disarankan untuk kita kuasai. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk sering melihat konten-konten perusahaan lain, produk lain. Itu akan semakin memperkaya referensi kita. Dan pesan dari kami sih jangan sungkan-sungkan untuk menulis gitu aja. Dari situ pasti nanti intuisi atau seni menulis kita akan semakin terasa. Selanjutnya ini ya, copywriting adalah seni menulis teks persuasif, ajakan untuk tujuan pemasaran atau periklanan dengan tujuan utama mendorong audiens untuk mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk, mengunjungi situs web atau mendaftar layanan. Hampir mirip dengan hooks memang copywriting ini, hanya perbedaannya mungkin terletak pada bentuknya. Kalau copywriting mungkin bisa langsung satu kalimat atau satu paragraf. Kalau hooks itu lebih ke ajakan di awal dari konten kita atau caption konten kita. Nah ini setelah ini kita akan bahas lagi. Next video. Nah ini teman-teman bisa terlihat ya, ketinggal karena tulisannya agak kecil. Nanti materi bisa dibagikan di WhatsApp group untuk kita pelajari bareng-bareng. Tadi hooks ada beberapa jenis. Ini di sini yang kami ambil dari digitalskala.com. Ini adalah jenis hooks teman-teman ya, untuk pembuatan konten Instagram kita yang membuat audiens kita benar-benar lebih tertarik dengan produk kita. Jadi untuk hooks sendiri seperti yang tadi kami jabarkan adalah kata pancingan. Ini nggak panjang, hanya beberapa kata tok, tapi itu memancing audiens kita untuk penasaran dengan produk kita, untuk kepo dengan produk kita, dan selanjutnya akan membeli produk kita. Yang pertama ini ada jenis hooks yaitu shocking hook, ada question hook, ada statistik hook, ada FOMO hook, ada negative hook, tips hook, how to hook, dan urgent hook.
Yang pertama untuk shocking hook. Ini bentuknya, contohnya ya, nanti teman-teman bisa membuat kata hook variasi lagi. Ini yang pertama, di awal caption kita tulis asli baru tahu. Misalkan tadi produk, ibu produk apa namanya? Produknya apa? Apa? Tahu? Oh, kentang, produk olahan kentang ya. Nah, misalkan tadi produknya ibu sinten? Ibu Umi, produknya Ibu Umi yaitu kentang ya teman-teman, produk olahan kentang. Kalau kita pakai jenis yang shocking hook, kita tulis saja di caption awal, asli baru tahu produk kentang Ibu Umi, benar-benarnya bla 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 seperti itu. Atau mungkin bisa divariasi lagi sama Bu Umi seperti itu. Jadi kaitannya untuk memancing audiens kita lebih tertarik dengan produk kita, nggak di scroll gitu. Yang selanjutnya ini ada contoh lagi yang shocking hook, nggak nyangka ya, nggak nyangka ternyata produk kentang Umi bla 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 bla. Kelebihannya apa diterangkan seperti itu. Karena itu untuk audiens terutama untuk Gen Z ya, anak-anak muda itu sangat menarik sekali untuk hook seperti ini. Terus ini ada shocking hook lagi, ini serius, masa nanti bisa ditambah lagi. Spesialis banget bla 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 seperti itu. Ini untuk jenis yang shocking hook. Selanjutnya ada question hook. Ini untuk pertanyaan dari para audiens kita, nanti kita melemparkan ke situ. Kok bisa ya? Dulu. Di awal caption kita udah tulis kata-kata yang seperti ini yang membuat audiens kita lebih penasaran dengan produk kita. Kok bisa ya produk kentang Umi tidak expired untuk 1 tahun misalnya ya. Bahasanya diolah lagi sama teman-teman, silahkan, karena itu akan sangat menarik sekali. Dan untuk segmen Gen Z, milenial itu lebih tertarik dengan bahasa-bahasa caption yang seperti itu. Kalau bahasa formal-formal itu mereka udah jadi pasti langsung di scroll pasti sama mereka. Ini terus dulu ya, apa bener ya kan? Apa bener produk olahan, apa bener kentang Umi ada diskon misal gitu ibu, harus niku bla 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 seperti itu. Terus ini question hook lagi, penasaran caranya order kentang Umi bla 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 bla, gini caranya bla 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 seperti itu. Emang iya itu seperti itu. Selanjutnya ini statistik hook. Ini data nggih, statistik nggih. Ini kaitannya untuk caption di awal seperti ini. 7 dari 10 orang di Pekalongan menyukai kentang Umi seperti itu. Itu di awal caption kita tulis seperti itu. Jadi audiens kita bisa langsung tertarik. Ada lagi nih, dari 1000 orang cuma 10 yang bla 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 seperti itu. Disesuaikan dengan produk atau perusahaan dari ibu untuk konteks foto produknya nanti apa. Misal ini cuma butuh 10 detik untuk order kentang Umi, nah gitu. Itu kan sangat menarik sekali kan, seperti itu. Nanti bawahnya baru ditambahin cara ordernya bagaimana, seperti itu. Ini untuk FOMO hook, ya, FOMO hooks. Untung banget tahu ini sekarang. Guys, mending pada buruan order kentang Umi karena masih ada diskon, seperti itu. Terus selanjutnya ada negatif hook. Ini contohnya nyesel banget. Please jangan kayak gini, guys, hati-hati, kesalahan terbesar. Ini intinya kata-kata yang di awal ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan pengembangan atau variasi lagi. Ini ada tips hook 3 hacks yang kalau tahu 3 tips ini, kok bisa baru tahu tips ini, gitu loh. Selanjutnya ada how to hook, bongkar gimana rahasia kentang Umi benar-benarnya, misal seperti itu. Kasih tanda pendong ya kan, tanda perhatian itu kan, baru setelah itu lanjut captionnya lagi. Ternyata gini caranya apa untuk produknya ibu, seperti itu. Disesuaikan dengan foto produk yang diupload atau video produk yang diupload. Yang ini yang terakhir, urgent hook. Stop, kalian harus dengar ini. Jangan skip, please, ini penting. Kentang Umi sedang ada diskon gede-gedean, nah misal seperti itu. Terus juga ini selanjutnya, ini penting banget, dengerin info apa yang akan teman-teman sampaikan ke para audiens di Instagram, tulis selanjutnya seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Intinya teman-teman harus banyak referensi, dan yang penting lagi harus jangan bosan untuk menulis. Sering membaca, sering menulis. Kalaupun teman-teman kok memang nggak suka dengan hal seperti itu, ribet bikin caption dan lain-lain, bisa untuk sekarang mencari para copywriting, para konten kreator yang bisa membuat konten-kontennya Bapak Ibu lebih up lagi di Instagram. Next media. Itu tadi waktu yang ideal, jam posting yang ideal sesuai algoritma di tahun 2025. Jadi kita untuk memposting itu nggak asal, kadang kan ada yang tergantung mood,
ada yang saya senang posting ya posting, saya bosan ya bosan. Iya kan? Nah itu kalau bisa jangan, apalagi kita itu para pebisnis, jadi harus punya manajemen waktu yang teratur untuk posting. Walaupun saya sendiri pun juga masih kurang teratur juga manajemen postingannya. Tapi untuk Instagram sekarang kan kita diuntungkan karena di Instagram ada fitur untuk penjadwalan posting. Kemarin saya sempat praktek posting untuk 1 bulan langsung, itu bisa, Bu. Itu di jadwal posting Instagram itu ada fiturnya, nanti teman-teman kita bisa sharing bareng. Di situ kita bisa menjadwalkan ini konten mau diposting tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, bisa. Jadi misal teman-teman masih lego, isik mute si api, bikin langsung konten untuk seminggu misal, itu bisa langsung dijadwalkan. Itu akan otomatis terposting oleh Instagram. Kembali lagi ke materi, yaitu mengenal good time. Ini ada beberapa waktu yang cocok untuk pempostingan tersebut. Dari 1 minggu, Senin sampai Minggu, ini ada beberapa pilihannya, dan ini disesuaikan dengan jenis bisnis atau produk dari perusahaan kita. Next ya, ini langsung aja ini aja tadi. Ini untuk jadwal posting idealnya untuk yang kuliner kami sarankan untuk memposting pada hari Jumat siang kuliner ketika orang mulai merencanakan makan malam dan hari pekan untuk liburan hari pekan. Untuk bisnis fashion mungkin bisa untuk malam hari selama hari kerja, saat orang bersantai dan menjelajahi tren fashion terbaru. Karena belanja fashion itu kan juga jadi budaya kita walaupun kadang baju celana masih ada, tapi kadang kita kepo dengan produk baru. Ini kalau kami sarankan untuk fashion itu pada malam hari setelah para masyarakat itu pulang kerja dan bersantai. Untuk kategori kesehatan, saran kami Selasa dan Kamis pagi saat orang memotivasi diri untuk berolahraga. Jadi kan kadang untuk olahraga itu kan nggak full seminggu, kadang para masyarakat itu olahraga, kadang ada beberapa waktu yang mereka pakai untuk olahraga. Nah itu kami sarankan untuk diambil pada hari Selasa dan Kamis pagi. Adapun untuk bisnis travel atau pariwisata, apa tour organizer atau tour travel, itu kami sarankan pada Sabtu pagi, pada weekend, pada saat orang mulai merencanakan tentang liburan, atau bisa juga pada Jumat dan juga pada waktu sebelum liburan panjang. Jadi kalau kami sendiri juga pernah jadi pelaku travel atau bisnis pariwisata itu, kalau kami biasanya sebelum akhir tahun selesai, kami biasanya riset dulu nih di website tahun depannya itu libur panjang cutinya itu apa aja tanggalnya itu. Baru setelah libur cuti tahun depannya itu ketahuan, kami baru membuat program untuk trip, untuk paket wisata, untuk penawaran paket wisata seperti itu. Jadi kita memang harus banyak-banyak riset. Selanjutnya untuk pendidikan, kaitannya untuk bisnis atau konten pendidikan bisa hari Selasa sampai Jumat sore saat orang tua dan pelajar mencari informasi pendidikan. Untuk bisnis teknologi bisa Senin sampai hari Rabu di jam kerja saat para profesional teknologi sedang aktif online, jam kerja atau jam memang untuk produktif. Sedangkan untuk bisnis hiburan seperti konten ataupun untuk hiburan yang lain bisa Jumat malam dan Sabtu pagi saat orang mencari hiburan untuk akhir pekan. Dan untuk bisnis keuangan bisa Selasa dan Kamis di jam kerja saat individu dan bisnis mencari informasi keuangan. Dan untuk yang terakhir ini untuk bisnis atau produk kecantikan bisa hari Rabu dan Jumat malam saat orang mencari inspirasi kecantikan untuk acara. Ini relatif Bapak Ibu nggak mutlak nggak baku. Artinya kita bisa juga menyesuaikan seperti tadi yang travel yang saya jabarkan tadi. Untuk yang kecantikan juga mungkin bisa kita rutin postingnya sebelum awal bulan. Jadi harapannya segmen kita untuk para misal PNS atau mungkin yang gaji di awal bulan kita bisa lebih dapat lagi segmennya. Terus selanjutnya ini adalah tips agar postingan Instagram bisnis bisa cepat viral. Yang selanjutnya, yang pertama pasti menunggu target audiens. Bapak Ibu itu audiens ataupun para calon pembelinya itu apa? Untuk produk kentang Ibu Umi mungkin untuk segmennya milenial. Jadi memang kontennya harus seperti yang tadi Bu, mau nggak mau seperti dibuat hooks ya kan, terus dibuat copywriting yang cocok untuk para anak-anak muda seperti itu. Jadi kita nggak bisa ibaratnya kekeh dengan idealisme kita harus menyesuaikan segmen juga atau target dari audiens. Yang selanjutnya ini gunakan hashtag untuk memperluas jangkauan konten. Tapi untuk algoritma 2025 hashtag itu udah nggak terlalu dibutuhkan. Kalau dulu kan hashtag pada rempel di bawah caption ya kan Tapi untuk sekarang 2025 hashtag itu udah nggak terlalu dibutuhkan. Yang penting yaitu tadi hook sama jam postingnya itu yang jelas. Yang selanjutnya ajak interaksi, ajak ngobrol, ajak tukar pikir ya, ibaratnya ngobrol-ngobrol dengan para audiens dalam caption konten. Gitu. Contohnya misalkan produknya Ibu Umi, produk kentang. Terus kita di caption nggak hanya menulis hook sama keterangan produknya saja, kita ajak interaksi audiens dalam bentuk pertanyaan. Gimana guys pendapat kalian? Gitu.
Gimana guys tanggapan kalian dengan rasa kentang Umi bla 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 seperti itu. Jadi agar audiens kita itu merasa ada interaksi dari kita selaku founder atau selaku ownernya. Bisa dicet di kolom komentar nanti. Karena komentar yang terus di up itu juga akan mempengaruhi algoritma teman-teman. Jadi kalau misalnya ada calon pembeli yang komen, jangan sungkan-sungkan untuk membalas langsung. Itu sangat berpengaruh juga. Instagram akan langsung membaca ini kreatornya aktif, ini kreatornya bumbuan dok. Instagram itu akan membaca. Jadi kalau ada yang komen langsung dibalas, dan itu bisa jadi langkah kita atau pintu kita untuk menuju konten yang bisa viral nanti seperti itu. Marketplace ini yang Google Business yang tadi kami sampaikan. Dulu itu untuk marketplace ini tuh memang logonya seperti ini. Sekarang pun, tapi ini udah gak dipakai. Sekarang pakainya itu Maps. Semuanya udah diintegrasikan langsung di Google Maps teman-teman. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tips upload produk di marketplace Google Business. Kita pakai istilah lama yaitu Google Business. Walaupun kadang Google Business itu ini bisa jadi pintu untuk, kadang sekarang itu kan banyak penipuan gitu. Ada WhatsApp, bisa pakai modus kelebihan transfer, bisa pakai modus yang lain. Itu kadang mereka itu juga mencari datanya lewat sini Bu. Jadi memang ya namanya teknologi jadi pisau bermata dua bisa menguntungkan kita juga bisa merugikan kita. Jadi kita harus benar-benar selektif, benar-benar waspada sekali. Karena setelah kami amati itu memang kadang nomor WhatsApp kami kedeteksinya itu dari ini Google Business. Dan itu kita juga bisa memfilter ya, karena itu kan juga marketplace bisa diunggah, bisa diakses oleh semua kalangan seperti itu. Yang pertama kita masuk kembali ke materi tips upload produk di marketplace Google Business. Yang pertama untuk foto dan video berkualitas tinggi. Mas. Untuk foto dan video berkualitas tinggi di sini maksudnya adalah gunakan foto dan video yang profesional. Nggak perlu pakai DSLR, pakai kamera HP pun juga oke. Yang penting seperti yang tadi kami jabarkan ya, pada saat editing foto atau sesi foto produk, pastikan gambarnya jelas, menarik, dan relevan dengan bisnis Anda. Hindari gambar yang buram, terlalu jelas atau tidak jelas. Google Business ini yang lihat orang Indonesia Bu, ini orang-orang itu juga lihatnya di sini juga. Jadi alangkah baiknya kita menghadirkan etalase kita itu lebih cantik, lebih indah, nggak serampangan gitu. Karena kalau kita serampangan pun juga klien kita akan menilai kalau kualitas foto ataupun video kita itu istilahnya apa, burik ya, istilahnya burik seperti itu. Kita benar-benar selektif untuk foto dan video. Selanjutnya ini pilih format yang tepat, format untuk foto ataupun video, karena ini konteksnya foto, ini kami cantumkan untuk yang foto dulu. Formatnya yang tepat untuk format JPEG ataupun JPEG atau PNG. Ini foto, ini untuk format foto, jenis foto dengan ukuran gambar sebanyak minimal 720 piksel pada lebar dan tinggi. Ini untuk ukuran pembingkaiannya. Tetapi memang kami sarankan untuk menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi agar lebih maksimal untuk foto produk kita di Google Business. Selanjutnya ini tipsnya untuk mengupload produk atau memperlengkap bisnis kita di Google Business adalah untuk foto sampul dan logo. Logo itu harga mati jadi mungkin sekarang pun logo kadang masih dianggap sampingan ibaratnya belum terlalu diprioritaskan oleh kita, tapi logo itu penting karena itu adalah beranda terdepan dari bisnis kita. Dan logo sama sampul logo di Google Business kami sarankan untuk benar-benar diperhatikan. Ini logonya nanti di pojok, untuk sampul bisnisnya juga nanti juga ada. Elemen visual pertama yang dilihat oleh pelanggan, ya benar sekali. Logo dan foto sampul itu adalah elemen pertama yang dilihat oleh pelanggan kita saat membuka akun Google Business kita. Itu yang dilihat pertama. Dan kalau pelanggannya itu jeli, pelanggannya itu ibaratnya kritis juga, dia pasti akan langsung melihat ini logonya bagus, bisnisnya pasti bagus. Ini logonya serampangan, ya pasti bisnisnya serampangan. Termasuk juga untuk foto sampulnya. Jadi pastikan logo bisnis Anda dikenali, membuat karakter brand kita lebih kuat, dan membuat foto sampul yang menggambarkan bisnis Anda dengan baik. Misalkan Ibu Umi bisnis kentang, ya mungkin foto sampulnya bisa produk pertanian kentang langsung di lahannya. Ini kan Bu, waktu petani sedang manen kentang atau rajangan kentang di lahannya langsung, lebih real time gitu Bu. Seperti itu. Selanjutnya, ini tambahkan foto produk, layanan, dan suasana bisnis. Ini fitur-fitur yang ada di sini, Ini membantu pelanggan memahami apa yang Anda tawarkan dan bagaimana suasana bisnis Anda. Sebelumnya menurut saya Bapak Ibu di sini yang udah punya Google Business siapa aja bisa. Sangat kami sarankan untuk foto yang benar-benar bagus juga. Selanjutnya gunakan kata kunci yang relevan. Ini untuk hashtag juga Google Business juga memakai.
masukkan kata kunci yang dicari pelanggan potensial untuk membantu mereka menemukan bisnis Anda. Kadang pelanggan itu kalau di Google itu hanya, kalau tadi kan dekorasi rustik Pekalongan Jawa Tengah, kita pakai kata kuncinya kan seperti itu, nggih. Kadang pelanggan juga pakai hashtag juga atau pakai kata kunci versi mereka. Misal dekorasi kayu, misal dekorasi pernikahan kayu, misal dekorasi pernikahan vintage. Kadang pelanggan juga mencari dengan kata kunci versi mereka sendiri. Jadi kita juga bisa lebih meng-up lagi Google Business kita di Google Business. Terus selanjutnya perbarui deskripsi secara berkala. Kadang kita juga ada update atau upgrade tentang bisnis kita. Misal produk kentang Umi hanya mau membuat produk olahan kentang tok, mungkin dari Umi ada produk baru lagi, ada layanan baru lagi, perbaruilah di Google Business juga. Jadi ada update untuk para pelanggan atau calon pembeli kita. Next. Kurang geser tuh. Untuk propertinya udah cukup, kalau ini masih ada kurang rapi, bisa dirapikan lagi untuk properti tambahannya. Ini cengkeh ada apa-apa yang lain itu sudah cukup bagus. Kemudian dari bawah ini. Ini katanya ini berarti ya. Hampir sama sih berarti, tapi kalau kami kurang fokus kurang fokus. Jadi ini kan ke atas ada blur, blur. Untuk pembintaiannya
Untuk croppingnya ini bisa lebih didekatkan lagi, berarti PU ada yang mungkin terlihat, jadi dia bisa lebih rapi di sawah. Mungkin itu bisa maju lagi, fokus ada sinkron, sama fokusnya mana itu? Itu sih. Masih balik lagi ya. Tapi kan Frame-nya cuma ini. Fokus ini Pak. Ini sama buat lagi. Nah ini game snack. Mungkin kalau saya dari kami untuk fotonya lebih maksudnya lebih ibu dari snack siapa untuk propertinya mungkin bisa dimasukkan lagi ke dalam nilai agar bisa lebih enak standar, dan juga mungkin untuk ini bu untuk apa ini cahayanya itu agar tidak memantul khususnya lagi ya. Memang kalau tidak jadi rumahnya kilo-kilo gitu nggak ngedok gitu, itu lightingnya ini peletakannya bisa diatur lagi agar tidak terjadi gelombang seperti ini. Jadi kalau di Photoshop yang bersih bisa jadi, cuma kalau HP belum ada bentuknya. Lightroom pun menunjang kalau di HP. Kalau isi komputer kilo-kilo ini bisa dihilangin. Cuma kalau di HP kalau komputer juga kan. Kalau itu maksudnya dari yang nice gitu ya. Komputer. Nah pisau berarti kan. Kalau tadi kan kalau balik sininya kelihatannya Kroas sebagai kami ya, cuma kalau ini lebih terlihat estetik karena penempatan propertinya itu lebih rapi, seperti itu. Kalau itu lebih rapi memang walaupun ini warnanya sama kayak yang balik, tapi lebih rapi. Ini yang poinnya alter, berarti di cropping sampai sini kan? Siapa ini? Di cropping sampai sini ya? Satu kali satu. 1x1 tiganya. Ini yang bumi kayaknya. Otak ini apa? Otak sakit bu. Fokus bu. Kalau masalah kami rasanya fokusnya masih kurang. Terus juga untuk pencahayanya masih kurang rata dengan area bawahnya. Ibu kalau misalkan ngedit ambilnya Lightroom fitur yang bayangan itu bayangnya lebih di up lagi, nanti area itu bisa lebih cerah lagi. Bayangan atau pencerahan kalau misalkan masih kurang bisa ditambah operasi juga dari fokus. Kalau untuk fitur di Lightroom atau di Photoshop, kalau bisa kurang fokus bisa disiasati pakai fitur yang kontras ya teman-teman. Tapi itu juga harus kita idealkan juga posisinya antara kontras, pencahayaan, bayangan, saturasi itu kita sesuaikan juga. Jadi nggak serta-merta kontras dinaikin, enggak gitu enggak. Kita sesuaikan juga dengan bahan lainnya seperti pencahayaan, bayangan seperti itu. Dan tentu saja semakin banyak kita berlatih, feeling kita dengan kita akan semakin terasa. Jangan takut salah pokoknya. Jadi salah. Orang yang tahu itu. Produknya udah bagus, cocok untuk masakan. Cuma kalau kami ibu relatif sibuk ya sini itu ibu. Cuma kalau kami mungkin penempatannya itu kok ini. Aku yo kayak apa ya? Diberi. Yo. Kayak finger kayak lo mas. Bisa jadi kalau kami di Pulau Jawa diputar ini kan sini kan kayak kanker kayak ini. Coba nanti mungkin kalau saran kami sama mungkin untuk penempatan ininya propertinya mungkin bisa diluruskan lagi agar sinyal muncul. Karena kalau terlihat rapi seperti ini ya relatif ibu, tapi kadang kalau tidak rapi itu terlihat kaku malah lebih sakit lagi. Karena situ maksud dari sebuah kawasan. Itu kok jauh ya. Ini bumi lagi. Terus stikernya. Ini template gitu. Bisa template kanvas gitu. Pakai template terus. Ya itu tempelan ya. Sama ini. Tempelannya kurang jelas juga, ngeblur ya. Iya. Ini orang ini gitu. Orang apinya mungkin perlu diamati. Iya. Iya. Penempatan apinya mungkin bisa di lagi ya, dan juga untuk
sekarang untuk makanan merah ini malu udah mas. Iya itu sih bu. Astagfirullah. Zamannya ya bu. Ini juga bagus. Makanan dia ini kasih gendong, kasih bunga minus masuk. Ini pakai filter ya? Iya. Sisio. Pakai filter loh. Makanan bagus. Makanan biasa juga nih. Apa itu? Ini udah bagus banget. Oh, roll. Iya. Mungkin untuk propertinya aja di tahun nanti dan kalau program karena kebanyakan tiga nanti direpetil lagi. Betul udah busuk. Pas. Next. Bawang. Ini juga si bawang gitu. Nanti sudah satu program. Untuk si bawang memang ini bagian dari bawang bombay atau apa sih bawang? Ibu. Bawang putih sama daun bawang. Daun godong. Dibikin steak itu bu? Iya. Oh, oke. Kalau untuk foto yang ini sih mungkin untuk propertinya lebih bisa didata lagi sama untuk peletakan dekorasinya lebih masuk frame semua ibu. Sama karena hari ini propertinya mungkin kurang, kita juga kurang menyiapkan dari kami peserta dan lain juga. Kalau misalnya ada properti daun bawang, kita berarti elemen dasar dari bahan ini bisa. Ya, makanya kan nggak kepikiran bawangnya sengaja. Nanti di rumah kok. Ya. Gitu sih bu. Terus ini juga main geli. Bageli. Pegeli. Membuat pegel. Apa ini bu? Pakai bahannya? Pangsit tapi pakai kacang hijau. Kacang hijau. Bagian dada suri. Dada suri. Dada suri kan hijau. Manis ya. Manis tapi itu ya. Ini keripik ya. Kalau mau nyoba masih ada. Masih. Pak Ayu mau nyoba pak? Ini mungkin untuk penempatan unsur-unsurnya ini dari angle, tapi mungkin bisa lebih dirapatin lagi bu, dan ini bisa lebih detail lagi. Apabila ada sampel yang ingin dilakukan di sini, lebih tertata lagi. Dan bagaimanapun makanan gitu, jadi kalau ditata kan lebih enak juga dipandang oleh salah pemerintah. Terus untuk cropping mungkin bisa sampai di sini bu. Ini Itu cropping kan juga, terus pikiran juga semua belum dikerap luka. ada lagi. Terus juga bagi mikir ini mungkin bisa lebih diperhatikan lagi agar lebih bersih lagi. Itu masih tukaran. Coba pak. Masih tukaran. Ini mempas ini ya. Nice ya. Lantak nih. Lantak. Lantak cintai. Makan apa? Mesin deh. Orang yang daratan. Pak Sukma itu kan di Wonogiri namanya Bapak. Mau pak. Bukan lantak. Mau pak. Kalau ketek. Kalau ketek bu. Itu malam-malam bang ya. Bukan itu Wonogiri. Oke pak. Teman di sini pak. Asli pak. Asli. Kalau ketek. Asli loh. Kalau Kan lain daerah lain apa pak? ada salahnya masih pak ya. Kalau cukup-cukupin apa ya kan. Itu kurang itu cuma sayangnya. Kalau kami di kurang fokus yang pertama, terus sayangnya masih Iya. singgah di bagian sini, sama objek utamanya masih kurang fokus bu. Jadi mereknya itu pun juga kurang membaca. Nah itu mereka dibuat itu, menurut saya sebelum tombol shutter dipencet, fokusnya difokusin dulu. Itu kemudian di layar kamera ada bundar-bundar yang muncul itu fokus, temuin dulu fokusnya. Kalau udah fokus belum sprite, jangan dulu. Untuk nyari fokus ya, sama kameranya dibersihkan lagi pakai kain atau laut yang lembut, ya rusak juga kameranya. Nice ya. Ini juga sama. Untuk penataan propertinya masih kurang masuk frame semua. Jadi pesan dari produk ini masih belum tersampaikan ke klien dengan kami. Walaupun ini mereknya udah ada, tapi juga kurang terbaca. Oh iya. Jadi, Iya. aku sih dari sini tuh lah. Kalau saya ini di situ saningan. Fokusnya biar lebih dibaca lagi. Hampir keseluruhan problem kita adalah fokus. Ini mau lumayan, cuma ini topiknya aja bu, agar bisa lebih diperhatikan lagi, mungkin bisa sampai sini. Sama daerah di ini
juga bisa diperhatikan lagi agar lebih pas lagi. Ini juga bisa di crop di sini. Nah, seperti ini. Ini kayak Warna rambutnya. Bro, Bali. Pakai moka. Laris. Paling agak fokus ya. Kalau ini memang fokusnya udah bagus, udah cukup tajam, kuahnya juga udah terlihat. Cuma mungkin untuk tambah rohnya aja bisa lebih tambah lagi yang agak polos. Ini fokusnya udah lumayan. Lanjutnya dikasih apa gitu loh Pak? Bagaimana? Pandan itu bisa. Pandan. Iya, jika ada di situ. Oh, pandan daun. Tapi memang enggak. Aku bisa masuk ya pandan. Nah ini nih, cocok nih Pak. Ini asik. Ini bagus, ini fokusnya udah dapet di area center. Kasih ini ibaratnya informasi lengkap ya, ada ini juga uang. Ini Tapi kuahnya banyak Pak itu Pak. uangnya kurang goblok itu. Iya. Nek tebak ini bakso lah. Ini gua versi efisiensi dulu. Wow. Sebetulnya wis selesai. Ini udah bagus fokusnya, LP-nya juga udah masuk kan? Bagus, alhamdulillah. Tapi kurang padat kan Pak Ali. Kurang padat kan. Kurang padat ya? Itu apa? Ketupat. Emang saya tambah lagi juga. Oh, enggak. Kapal selam. Kapal selam. Ini ya. Musim ini masuk ke musim mana? Itu enggak. Nah ini untuk perbandingan teman-teman minta maaf ini sama ini juga ini sama ini. Nah kalau disuruh pilih, kalau kami sih lebih pilih yang ini untuk masukkan semua. Kalau ini kan masuk potong frame ya. Nah ini kan Ali ya. Jadi ini masukkan ini apa ini? Ini. Mereka udah yang Ali ya ini. Dia balik dalam perkandingan mana itu? Betul. Sejak break, sejak pasar ya. Ini udah bagus, cuma mungkin untuk propertinya lagi ya, lebih direpotin lagi ya, punya siapa di jabatan? Mungkin bisa lebih direpotin lagi untuk propertinya agar bisa masuk ke Bidai Soyo, nanti potong juga lebih direpotin lagi. Intinya untuk jarak antar proporsi juga diperhatikan juga tadi juga lebih enak. Gimana? Kueku ya Pak. Apa? Namanya kueku. Ya, kueku Pak. Ini Natasha, ini bagus. Ini siapa Natasha? Natasha ini. Udah bagus gak? Cuma mungkin menurut saya bisa diperlukan lagi aja, bisa terjadi. Tapi untuk komunikasi udah asik, bisa udah pas. Ayo terlihat jelas juga. Ayo, ini kita lihat aja. Gandum juga masuk, kira itu ini. Next lagi. Ini juga keren, Natasha bagus. Pas ini, mau ini bang. Suka yang ini Pak. Suka ini. Yang tadi yang pertama itu kan kayak dari drone Pak. Oh saya gini dari atas banget. Malah bagus yang tadi. Lah, pas tadi. Masuk. Ya, ini dah. Takutnya aja. Masuk Pak Eko. Bos lah, bos. Terus, ini juga keren Pak. Warnanya ini asik. Itu irisannya kemana ini Pak? Apa? Irisannya di Solo. Dari kita Bu. Oke Bu, keren Bu ini sudah bagus. Memang ini karena satu loyang untuk frame lebih gede Bu. Iya, jadi mungkin ya ini untuk backgroundnya sih lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin nggak usah pakai putih yang ini, pakai langsung aja. Kalian untuk frame besar ini kan, kalau backgroundnya putih ini aja kurang muat juga. Irisannya kurang sedikit Pak. Irisannya dia. Juga harusnya
gaji itu 3 ditumpukan di yang tadi isi itu lebih Susun. ya teksturnya lebih kelihatan. Dia mulai penataannya itu. Terus tadi itu masukannya bumida karamel. Ini nggak siapa? Ini memang gimana? Siapa? Ini memang benarnya apa? Emang ekspresi tulisannya ya? Gimana untuk Ayu? Timbuli. Ini dikasih buat teman juga bagus. Kan packaging apa? Dikasih apa kita? Efek ya? Kalau mau dikasih efek mungkin tanpa mengurangi dari produknya itu, produk itu nanti masih besar. Di produknya Putih. gimana putih? Lanjut. Nah, ini teksturnya Kalau mungkin kita orang tahu kan gila deh, tapi orang-orang bingung nyumpul yang itu ya. Nah, ini Pak Irma. ini sego goreng memang minggu aman. Mungkin nanti untuk teksturnya lebih bisa diperlihatkan lagi untuk perbedaan ini. Karena ini kalau dari sama ini juga kurang jelas juga. Gimana Pak Wahyu? Agak sedap. Yang kurang apa? Kurang sini. Ya, kurang presisi teksturnya. Kurang presisi. Kalau orang sekilas lihat nggak tahu perbedaan kan. Tapi jangan disamakan kayak Pak. Motifnya nggak minyak. Dikasih bungkusan. Sebelas koyo kayak. Nggak ada packing, nggak ada dinamik ya? Packing itu ada. Packingnya Belakangnya ada packingnya. Aku mau tampilkan di sini. Packingnya itu loh. Kita cicipi habis ya tidak. Ini asik ini. Ini kalau menurut kami untuk penataannya udah pas, hanya tadi itu lebih dirapetin lagi aja agar lebih maksimal untuk fokus dan juga untuk penampilan nih kayaknya. Kurang rapat paling. Iya, tapi untuk tokohannya yang jauh ini udah kenal masalah. Ini apa sih Bu? Paya. Dulu Pak. Gondal-gondal. Kita disuruh masukannya lebih dirapetin lagi Kalau aja. gula saya tersinggung. Oh sama juga. Ini dari bumi. Oh dari Tahu sofa. Ibu, masukan kami itu sama lebih dapat lagi aja. Karena ini kan kita buat contoh kan, tapi lebih dapat lagi. Oke, itu untuk teman-teman berkaitan dengan